welcome to Japri, jawaban para ahli sama aku, Ninis. Nah, di episode perdana Japri ini, aku mau ngajak ngobrol kalian sama Dr. Cynthia nih. Boleh dok kenalin diri dulu? Saya dengan Dr. Cynthia Jayanto. Saat ini saya praktek mandiri di beberapa cabang di SIM Klinik Kota Bekasi. Oke dok, kalau gitu sekarang langsung kita mulai aja ya. Nah dok, kemarin tuh kita udah sempet buka question box di Instagram story nih. Terus ternyata banyak juga nih teman-teman beauty journal yang punya masalah dengan jerawat nih, khususnya mereka yang suka begadang. Nah dokter bisa cerita nggak sih dok, sebenarnya ada hubungan apa sih antara jerawat dan begadang nih? Dan kenapa sih kalau kita sering begadang itu jadi gampang jerawatan? Ya, kenapa sih korelasinya antara jerawat dan begadang itu hubungannya itu karena gini. Tubuh manusia itu punya mekanisme kerja yang sudah diatur sesuai dengan alarm waktu dan pola hidupnya. Jadi, misalkan pola hidup itu gini, kalau kita waktunya malam untuk tidur ya tidur, waktu siang untuk aktivitas. Jadi, pola hidup manusia itu mekanisme kerja sudah diatur seperti itu. Di saat istirahat, di saatnya dia beraktivitas. Nah, di saat dia bergadang, berarti kan itu di luar aktivitas normal kan, harusnya dia istirahat, malahan dia bergadang. Jadi jam tubuhnya itu yang tadinya normal jadi tidak normal, sehingga terjadi sesuatu yang tidak normal ini menciptakan satu mekanisme kerja yang abnormal. Terjadilah produksi hormon stres yang berlebihan karena untuk mengcover yang abnormal ini supaya jadi normal seperti itu loh. Nah, hormon ini merupakan salah satu yang punya peranan dalam mengatur mekanisme hidup seorang manusia. Akibat kondisi yang tidak normal ini, tercetuslah hormon stres itu meningkat. Nah, hormon stres itu apa sih? Kita sering dengar pasti namanya hormon kortisol. Nah, normalnya hormon kortisol ini dia akan meningkat tinggi di saat jam 8 pagi, di mana kita mulai beraktivitas. Nah, kenapa kok jam 8 pagi sih dok hormon kortisolnya meningkat? Saat waktu kita aktivitas kita butuh yang namanya energi. Nah, hormon kortisol ini dia menciptakan pembentukan energi dan bisa mengendalikan stres. Nah, tapi karena bergadang, sesuatu yang tidak normal ini menciptakan hormon kortisol itu jadi meningkat gitu loh. Harusnya dia meningkat jam 8 pagi, malah meningkat di malam hari. Nah, setelah itu karena ada yang nggak normal ini, otomatis si alarm di otak ini tuh memerintahkan kelenjar gitu loh, kelenjar lain untuk mengcover kortisol yang terlalu berlebihan. Nah, akhirnya dia perintahin kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal di tubuh kita secara anatomi, dia akan mengeluarkan hormon adrenalin. Nah, ketika hormon adrenalin ini keluar dari kelenjar adrenal tadi, dia akan meningkatkan namanya detak jantung. Nah, di saat dia meningkatkan detak jantung, si hormon kortisol secara bersama-sama meningkat gitu. Kan di kondisi bergadang ya, meningkat, melepaskan yang namanya hormon CRH atau corticotropin releasing hormone, yang ternyata hormon CRH ini yang keluar dapat merangsang kelenjar minyak dan berkontribusi pada munculnya jerawat. Nah dok, terus kalau misalnya kita udah pakai skincare misalnya dari jam 7 nih, tapi kita baru tidur jam 2 pagi, itu kira-kira skincare yang kita pakai bisa tetap bekerja dengan efektif nggak sih dok? Skincare selama dia masih dioleskan sih efektif saja. Cuman balik lagi nih, ada kasus nggak di wajahnya dia? Contoh misalkan dia pakai skincare karena dia untuk kontrol kelenjar minyak di wajahnya gitu ya, karena merasa mukanya berlebihan minyaknya gitu. Nah, pastikan ada kandungan utamanya itu zat aktifnya untuk mengontrol kelenjar minyak kan. Kadang-kadang kalau misalkan dia ada case-case tertentu harus lebih lama ya gitu, tidak bisa sebentaran seperti itu sih. Jadi semakin lama penggunaannya dia semakin akan menahan lebih lama efektivitasnya, paham ya?
Jadi semakin lama dipakai di kulit, Oke, Dok. dia akan semakin lama efektivitas zat aktifnya itu untuk mengatasi problem kulitnya. Seperti itu. Oke. Berarti Dok sebenarnya waktu terbaik untuk skincarean itu jam berapa sih Dok gitu? Kayak kalau misalnya kita mandi mungkin mandi jam 5 sore nih ya. Tapi kita baru tidur tengah malam. Nah, itu tuh kita lebih baik pakai skincare dari setelah kita beres mandi atau pas kita sebelum tidur yang tengah malam itu? Paling nggak minimal penggunaan skincare itu 6-8 jam sih. Dan misalkan dia lebih dari 8 jam ya nggak ada masalah juga. Toh juga kan setelah mandi itu ngapain? Misalkan sambil main games atau misalkan sambil ngerjain tugas, ya dipakai aja, tidak ada masalah gitu kan. Cuman satu lagi, kalau misalkan dia kandungan skincare-nya sifatnya fotosensitif tuh gini. Jadi misalkan dia kena cahaya atau matahari gampang ngeping atau rada merah gitu seperti penggunaan zat aktif retinol, itu kan fotosensitif sifatnya. Nah, jangan dipakai saat dia bangun pas pagi hari, jadi belum cuci muka terus dia malah bercocok tanam atau dia sambil masak sarapan pagi gitu kan. Sebaiknya jangan, karena kalau dia kena panas akibat zat aktif yang sifatnya fotosensitif nanti malah menimbulkan masalah baru gitu. Oke, jadi kesimpulannya ternyata itu begadang bisa ngaruh ke kondisi kulit kita ya. Karena kalau kita tidurnya kurang atau misalnya telat gitu, itu nanti tuh hormon kortisol akan meningkat dan bisa menyebabkan jerawat di kulit kita. Terus tadi juga kandungan yang sifatnya fotosensitif itu sebaiknya kita pakai di malam hari aja, meskipun di waktu siang harinya kita pakai sunscreen. Terus supaya kerja skincare lebih efektif itu sebaiknya dipakai selama 6-8 jam nih. Jadi mau kalian pakai dari sore boleh, mau pakai sebelum tidur juga boleh. Yang penting skincare itu kita pakai dalam waktu 6-8 jam. Thank you banget buat Dr. Cynthia yang udah jawab pertanyaan aku nih dan menjawab rasa penasaran kita ya Dok. Oke, sekian dulu Japri episode kali ini. Kalau misalnya kalian suka dan merasa tercerahkan nih oleh jawaban Dr. Cynthia, jangan lupa untuk like videonya, subscribe, dan turn on notification supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Beauty Journal. Thank you for watching and see you on our next video. Bye!